Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Trianjani dengan NIM C1 Channel 19048. Kali ini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi syariah dengan judul Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, untuk topik yang pertama yaitu mengenai perkembangan awal akuntansi. Littleton mendefinisikan tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya dan hasil sesuatu yang merupakan inti dari teori akuntansi yang merupakan ukuran sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi. Nah, pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Penemuan metode baru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial. Secara umum, teori akuntansi yang dibangun dapat diterima jika memiliki kriteria kebenaran di antaranya dogmatics, basis, self-evidence basic, dan scientific basis. Teori akuntansi konvensional yang dibentuk dengan konstruksi yang bersumber pada praktik akuntansi berusaha menarik kesimpulan umum dari pengamatan dan pengukuran praktik akuntansi. Topik yang kedua yaitu sejarah akuntansi. Suatu pengkajian selintas terhadap sejarah Islam menyatakan bahwa akuntansi dalam Islam bukanlah merupakan seni dan ilmu yang baru. Sebenarnya bisa dilihat dari peradaban Islam yang pertama yang sudah memiliki Baitul Mal, yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara negara, serta menjamin kesejahteraan sosial. Masyarakat Muslim sejak itu telah memiliki akuntansi yang disebut dengan Kitabat Al-Amwal. Di pihak lain, istilah akuntansi disebutkan dalam beberapa karya tulis umat Islam, kemudian sejak tahun 1980-an, mulai ada perhatian kuat dari para peneliti akuntansi dalam upaya memahami akuntansi dalam pengertian yang lebih luas. Misalnya, dalam konteks sosial dan organisasi, akuntansi secara tradisional telah dipahami sebagai prosedur rasional dalam menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pengendalian. Dalam pengertian tersebut, menunjukkan bahwa akuntansi tampak seperti teknologi yang kelihatan konkret, thinkable, dan bebas dari nilai masyarakat di mana dipraktekkan. Tricker secara tegas menyatakan bahwa bentuk akuntansi yang sebetulnya tergantung pada teknologi dan moral masyarakat. Topik selanjutnya itu perkembangan akuntansi syariah. Terbagi dari dua, yaitu zaman awal perkembangan Islam, pendeklarasian negara Islam di Madinah pada tahun 622 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1 Hijriah, didasari pada konsep bahwa seluruh muslim adalah bersaudara, tanpa memandang ras, suku, dan warna kulit, serta golongan, sehingga seluruh kegiatan kenegaraan dilakukan secara bersamaan dan gotong royong di kalangan para muslim. Yang kedua itu zaman Khalifah. Abu Bakar pengelola Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang, sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, dengan memperkenalkan istilah diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 636 Masehi, asal kata diwan dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dawana, yang berarti penulisan. Diwan dapat diartikan sebagai tempat di mana pelaksana duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan. Topik selanjutnya yaitu sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Ada 7 hal khusus dalam sistem akuntansi yang dijalankan oleh negara Islam sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khawarizmi dan Al-Mazendarani, yaitu pada tahun 1999, yaitu pertama, sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup. Yang kedua, sistem akuntansi untuk konstruksi merupakan sistem untuk proyeksi pembangunan. Yang ketiga, sistem akuntansi untuk pertanian merupakan sistem yang berbasis non-moneter. Keempat, sistem akuntansi gudang merupakan sistem untuk mencatat pembelian barang negara yang mencatat, sehingga hal ini menunjukkan sistem pengendalian intern. Kelima, sistem akuntansi mata uang. Sistem ini telah dilakukan oleh negara Islam sebelum abad ke-14 Masehi. Sistem ini memberikan hak kepada pengelolanya untuk mengubah emas dan perak yang telah diterima pengelola menjadi koin sekaligus mendistribusikannya.
Keenam, sistem akuntansi peternakan merupakan sistem untuk mencatat seluruh binatang. Yang ketujuh, sistem akuntansi perbendaharaan merupakan sistem untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran harian negara, baik dalam nilai uang maupun barang. Untuk topik selanjutnya, yaitu hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbaslah sudah sedemikian maju, sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Eropa masih berada dalam periode The Dark Age. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut, serta belajar dari Albert, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikiran Arab dan selalu menjadikan karya Pisah sebagai rujukan. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, akuntansi bukanlah suatu profesi baru dalam bentuk yang sangat sederhana telah dilakukan pada zaman sebelum Masehi. Luca Pacioli dengan bukunya tahun 1494 Masehi dengan bukunya berjudul Summa de Arithmetica, Geometri Proporsionalita, pada tahun 1494 menerangkan mengenai double entry bookkeeping sehingga ditetapkan sebagai penemuan akuntansi modern. Kedua, lahirnya sebuah paradigma dapat dipahami menjadi bagian dari siklus hukum Tuhan. Akuntansi modern mulai dipertanyakan dan diragukan keasliannya di masa yang akan datang. Akuntansi modern tidak menutup kemungkinan akan diganti oleh akuntansi alternatif, yaitu akuntansi syariah yang sudah tampak sebagai bayi yang baru lahir. Akuntansi syariah memiliki tujuan alternatif yang ideal, yaitu menciptakan realitas tauhid. Realitas ini adalah realitas sosial yang mengandung jaringan kuasa ilahi yang mengikat dan memilih kehidupan manusia untuk ketundukan pada Tuhan. Untuk sampai pada tujuan ini diperlakukan instrumen untuk membangun dan membentuk akuntansi syariah, yaitu dengan cara epistemologi dan metodologi syariah. Baiklah, demikianlah pemaparan dari saya mengenai materi kali ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.